Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Bilang semua ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap para hadirin hadirat, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Ustadz Ade hafizahullah wa ra'ah bahwa Idul Fitri jadikan momentum kita saling memaafkan. Ya salam. Bapak Ibu semua sering bikin dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Ya salam. Dosa itu bahaya sekali. Katanya guru kita, adz-dzunub hiyal la'nah, adz-dzunub hiyal ghadab, adz-dzunub hiyal hijab bainak wa bainar rabb. Dosa-dosa itu mengundang laknat Allah. Dosa-dosa itu mengundang murka Allah. Dosa-dosa itu akan menjadi penghalang hubunganmu dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada salah satu amalan yang mempercepat seorang hamba mendapatkan ampunan Allah. Ya salam. Apakah amalan itu? Di antaranya selain kita memohon ampun kepada Allah dan melakukan banyak kebaikan adalah kita memaafkan sesama kita. Dulu ada seorang nabi namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal sama Nabi Yusuf? Kenal di mana? Di Al-Quran. Susah banget jawabannya. Nabi Yusuf alaihi salam kurang apa dijahatin sama keluarganya? Maksudnya sama abang-abangnya. 10 orang abangnya. Nabi Yakub punya anak 12 orang laki-laki. Nabi Yusuf adalah anak yang ke 11. Kok 20 gimana sih? Orang anaknya 12 kenapa jadi 20? Ya salam. Anak yang ke-11. Yang ke-12 adiknya Nabi Yusuf namanya Benyamin. Ini yang 10 orang abang-abangnya Nabi Yusuf iri, dengki sama Nabi Yusuf. Singkat kisah, Nabi Yusuf diajak main. Saat itu sebenarnya abahnya nggak ngasih. Tapi mereka maksa, dikasih. Terus diapain Nabi Yusuf? Dipukulin. Sadis nggak? Sadis luar biasa, masih kecil. Ibu bapak, Nabi Yusuf masih kecil, gantengnya manusia, akhlaknya baik, hormat sama abang-abangnya, terkenal akan akhlaknya, dipukulin sama abangnya. Kalau bapak ibu mendalami kisah ini, pasti nangis kalau seakan-akan melihat pemandangan itu. Gak akan ada orang sanggup ngelihat bagaimana 10 abang yang harusnya melindungi sang adik, ini sepakat memukuli adiknya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa kasihan. Menangis Nabi Yusuf ketika itu, dipukul di sana, sampai dia terjatuh berdarah-darah. Bapak Ibu sekalian, kezoliman yang luar biasa. Kita nggak seberapa, mungkin kalaupun saudara kita menyakiti kita, paling banter ngomongin kita doang. Udah paling tinggi itu. Atau utang gak bayar. Tapi ini Masya Allah, coba bayangin, kita kalau dalemin kisah Nabi Yusuf, ibu pasti nangis. Dipukul sini ibu, bak sama abangnya, dibopar ke sana, dipukul lagi. Si anak kecil ini kaget, kok abangnya begini? Bingung dia. Apa yang dikhawatirkan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tidak khawatirkan dirinya, tapi dia khawatirkan nasib abang-abangnya ke depan karena menzolimi adiknya. Kemudian dia dibuang ke sumur tua, Bapak Ibu sekalian, dibuang. Dibiarkan semalaman di sumur tua itu. Baju gamisnya yang paling atas diambil oleh abang-abangnya, dilumuri oleh darah domba.
Kemudian dia bilang, lapor sama abahnya, Yusuf dimakan serigala. Abahnya tahu mereka dusta. Kenapa? Kalau dimakan serigala, setidaknya baju gamisnya itu robek-robek. Ini baju gamisnya nggak robek. Yusuf berada semalaman di dalam goa. Tapi diantaranya menurut riwayat, apa yang dia mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah abang-abangku. Tidak ada sedikit pun rasa kesal di hati Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa, ya Allah maafkanlah abang-abangku. Berikanlah jalan bagiku agar suatu saat abang-abangku mencintai aku karenamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Singkat kisah, keesokan harinya datang ini musafir, lewat di sumur itu, mereka mau ngambil air, taunya yang keluar Nabi Yusuf. Tahu lebih zalim lagi, waktu Nabi Yusuf mau dibawa oleh para musafir ini, para pedagang ini ke Mesir, ditahan sama abang-abangnya. Enak aja mau bawa nih anak. Kalian tahu nggak anak ini siapa? Siapa? Anak ini adalah budak kami. Nggak ada yang ngomong adek, Bu. Sudah dipukulin kemarin. Hari ini kalian bilang ini budak kalian. Betapa sedihnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi sang anak yang bersih hati ini tetap memohon pada Allah. Ya Allah, suatu saat izinkan saya berkumpul dengan abang-abang saya dengan cinta. Dijual ini anak. Tapi Nabi Yusuf sudah mendapatkan ilham dari Allah untuk tidak bersuara, tidak berbicara. Sebagaimana halnya Sayyidati Maryam setelah melahirkan Nabi Isa, dilarang berbicara oleh Allah. Biarkan Isa yang berbicara. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kisah, berangkatlah Nabi Yusuf ke Mesir. Dijual di pasar perbudakan. Dibeli oleh yang namanya Kutifar, suami dari Zulaikha. Diangkat anak di rumahnya sampai mengalami ujian demi ujian sebagaimana yang kita tahu semua. Sampai beliau dipenjarakan karena tidak mau melayani Zulaikha, tidak mau melayani nafsu Zulaikha. Beliau memilih penjara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 tahun kemudian ketika Raja Mesir bermimpi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. 7 bulir gandum yang subur ditutup dengan 7 bulir gandum yang kering. Hanya Nabi Yusuf yang menerjemahkan. Saat itu Raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf menjadi bendahara kerajaan. Karena Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikan aku bendahara kerajaan, aku bisa menjaga amanah dan aku tahu ilmunya. Kemudian pada musim paceklik datang abang-abangnya yang dulu dibantu sama Nabi Yusuf. Singkat kisahnya, setelah mereka mengakui bahwa itu Nabi Yusuf katakan, sudah aku maafkan kalian. Bahkan aku istighfarkan kalian kepada Allah. Dan mintalah istighfar kepada ayah kalian. Setelah ini datanglah bawa keluarga kalian ke Mesir. Aku siap menyambut kalian. Ya salam. Ya salam. Manusia mulia Yusuf alaihissalam. Betul sekali, Syekh. Alaihissalam. Masya Allah, terima kasih Syekh yang telah memberikan satu kisah yang sangat luar biasa sekali, yaitu kisah Nabi Yusuf yang begitu luas hatinya, yang memaafkan saudara-saudaranya. Ini menjadi ibrah dan juga inspirasi bagi kita semuanya, betapa luas hati Nabi Yusuf sehingga kita juga termotivasi untuk meluaskan hati kita, memaafkan bagi siapa saja yang bersalah kepada kita, terutama di hari Lebaran. Dan pemirsa, di segmen ketiga nanti guru kita Ustadz Aldi Nofli akan kembali memberikan tausiah dalam segmen Penjaga Nusantara. Tetaplah bersama kami.